kali ini saya mau berbagi sedikit cerita ya. Tujuannya yakni saya atahatus bin nikmah, yakni sebagai rasa gambaran syukur saya atas nikmat Allah yang sedang diberikan kepada saya. Kemarin itu sebelumnya ini belum seminggu ya, kira-kira 3 hari 2 hari yang lalu saya pernah mohon doa tentang keinginan saya kepada sahabat-sahabat medsos, terutama di FB dan di WA. Saya itu kemarin punya kendala tentang perekaman ketika saya ingin berbagi pengalaman di dunia profesi saya dalam terapi pengobatan. Itu sedikit memiliki kendala, yakni karena memiliki hambatan, yakni soal HP yang kurang memadai sudah ya di dalam mengedit video atau mengisi aplikasi-aplikasi yang menunjang tentang profesi saya di dalam berbagi di dalam pengobatan itu. Nah ini tuh tentang HP ya, jadi HP-nya kurang memadai. Akhirnya saya bilang mohon doa di FB itu, di WA. Saya ingin HP yang lebih memadai, yang lebih mempermudah rekaman untuk berbagi pengalaman-pengalaman di terapi pengobatan itu. Siapa tahu di situ ada manfaat untuk sahabat-sahabatku. Nah ini sekarang alhamdulillah saya waktu itu yakin ya, saya itu mohon doa mungkin sampai 40 yang ngamini ya, karena saya yakin. Tapi ya nggak sampai 40 saya tetap yakin ya. Tapi waktu itu DP terutama komennya itu di WA juga kalau dikumpulkan lebih 40. Akhirnya saya yakin insya Allah nggak dapat seminggu, saya tidak sampai seminggu saya dikasih oleh Allah HP yang memadai untuk lebih baik untuk perekaman itu. Akhirnya alhamdulillah melalui sahabat saya terutama ya di Sumeneb sana, jauh sahabat pondok, dia tahu tentang tentang status saya di FB itu soal terkait HP itu ya, HP yang kurang memadai di dalam menunjang rekaman itu, edit video itu. Akhirnya ya melalui dia Allah memudahkan sehingga saya alhamdulillah dapat HP ini, sudah dapat HP yang lebih layak, yang lebih memadai untuk menunjang saya sebagai peterapis pengobatan, terutama untuk merekam pengalaman itu agar bisa berbagi dengan sahabat-sahabat. Nah ini kemarin dikirim, nah jam 9 kemarin dikirim, sekarang alhamdulillah jam 9 tadi nyampe. Jadi kemarin jam 9 dikirim, sekarang nyampe. Pengiriman juga gampang, mudah dan cepat, sudah memang dipermudah oleh Allah. Makanya saya yakin sekali. Jadi ini bukan tujuan saya sombong ya, karena nggak layak ya, nggak layak untuk materi itu disombongkan, nggak layak. Apapun yang disombongkan nggak layak, apalagi sekedar materi sederhana seperti ini. Tapi ini cukup bagi saya, ini bersyukur bagi saya. Apapun bentuknya, apapun sederhananya, atau walaupun bagi yang lain ini sepele ya, mungkin biasa, tapi bagi saya besar. Itu saking rasa besarnya saya bersyukur pada Allah, karena ini memang nggak disangka-sangka, terlalu cepat, terlalu mudah gitu. Ini bukan masalah kualitas besar kecilnya dalam anugerah, tapi kemudahannya, welas asihnya Allah itu yang saya pikirkan. Nah akhirnya saya berbagi sekarang bahwa betapa mudahnya Allah, betapa welas asihnya, pemurahnya Allah ketika kita yakin berdoa kepadanya. Asalkan dengan niat lillahi ta'ala, untuk kebaikan itu saja. Nah ini saya ingatkan seperti itu. Ini kan saya tertuntut, karena saya biar niatnya saya biar mudah untuk berbagi pengalaman, khususnya di dunia pengobatan, di dunia yang saya jalani ya, agar bermanfaat bagi saudara-saudara, yaitu umat. Paling tidak bisa menyemangati mereka atau berbagi pengalaman kepada mereka tentang kesembuhan penyakit atau kesehatan di dalam bidang kesehatan. Nah ini itu niatnya saya untuk kebaikan itu, untuk manfaat atau keberkahan, mungkin bisa bermanfaat untuk umat. Niatnya itu intinya baik. Nah insya Allah dengan begitu dipermudah oleh Allah, dan dengan cara-cara yang juga ini alhamdulillah dengan cara yang baik juga, dengan cara yang baiklah, yang sesuai dengan yang diridhai oleh Allah. Insya Allah saya yang nggak kredit, alhamdulillah dipermudah oleh Allah. Mudah banget, cepet banget. Coba kan saya
Saksikan aku di FP kemarin, saya sudah akad yakin ya bahwa saya nggak sampai seminggu saya dapat, karena saya yakin banget pada Allah. Padahal ya saya bukan berarti saya kaya, saya mampu, enggak, sama saja. Saya enggak memiliki uang untuk beli yang cukup ini, tapi dimudahkan Allah. Yang jelas HP-nya sudah ada di saya, dan alhamdulillah Allah sangat memudahkan sekali. Nah ini ya, ini saya sedikit berbagi pengalaman tentang keinginan yang kita capai ya, terutama ini pengalaman bagi saya. Saya dulu itu kalau sudah ingin sesuatu, asalkan saya niat lillahi ta'ala, dan apa yang saya inginkan cenderung bukan hanya sekedar pribadi saya, tapi untuk kemanfaatan umat. Itu yang saya pikirkan. Tahu, walaupun sederhana seperti ini, tidak seheboh yang lain, ada yang gede-gede, sederhana saja. Yang penting niatnya itu. Saya niat. Dulu awal kali saya ingin menjadi ya. Dulu awal kali itu saya memang profesi saya di dalam pengobatan alternatif, membantu saudara-saudara yang sakit. Itu 6 tahun yang insya Allah kurang lebih 5 atau 6 tahun yang lalu saya menjalani profesi seperti ini. Nah, dulu saya pernah ini cerita sedikit ya, mungkin bermanfaat bagi teman, cerita tentang keinginan pribadi saya dulu. Gimananya itu. Saya dulu awal kali, saya itu kan sering dipanggil orang sakit. Nah, saya itu mengobati orang, membantu orang ya, di dalam pengobatan kasus-kasus penyakit. Itu saya nggak menarget berapa ngasih ke saya. Itu saya nggak ngasih harga. Saya itu seikhlasnya, setulusnya, pokoknya saya bisa membantu mereka. Syukur-syukur mereka sehat, yang sakit itu bisa diberi kesehatan melalui perantara saya sama Allah. Saya senang, itu bayaran termahal bagi saya. Nah itu. Tapi namanya saya manusia biasa yang punya hati, yang punya keluh kesah ya, yang punya kekurangan. Itu ya memang prinsip saya seikhlasnya itu. Tapi ya itu, saya sebagai manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan kelemahan. Hanya suatu saat saya sering dipanggil orang malam-malam, hujan lagi ya. Hujan, saya pakai sepeda itu. Sepeda saya sampai sekarang ada. Jauh tengah malam hujan, entah kesurupan, entah tiba-tiba sakit, itu saya mau. Saya lillah ta'ala untuk kalau soal membantu saya lillah ta'ala luar biasa. Iya, sungguh. Saya terus banget. Saya perjuangkan, saya belani. Apalagi dalam dunia sakit, dunia pengobatan ini. Sering terjadi ketika malam saya dipanggil, saya turuti. Pulangnya itu saya tuh mohon maaf ya, kadang cuma dengan ucapan terima kasih. Ya mohon maaf, ini bukan masalah itunya, saya cerita aja, nanti endingnya nanti ada. Bukan masalah saya nggak terimanya, enggak, nanti bukan titik ininya, tapi ini untuk yang lain, nanti endingnya ada setelah ini. Nah, saya tuh nggak dikasih apa-apa, namanya jauh, kehujanan malam-malam, lagi lainnya tidur, saya dipanggil, dibelani. Pulangnya itu nggak ngasih apa-apa untuk saya, cuma sekedar terima kasih. Atau beli madu dengan harga itu tanpa lebih lah. Mulai tadi saya bantu, padahal kadang langsung sembuh ya, kadang langsung enak. Jadi tanya ke dokter sudah habis puluhan juta. Malam itu juga sehat, alhamdulillah, selesai lah, banyak perkembangan, lebih enak. Itu pulangnya cuma kadang terima kasih ucapannya, ucapan terima kasih tanpa ngasih apa-apa ke saya. Atau sekedar beli madu yang seharga itu, ya sudah. Berarti terapinya mulai tadi saya nggak dikasih apa-apa. Saya tetap tulus, tapi tadi sekali lagi yang namanya manusia biasa, ketika saya pulang kemudian dibarengi dengan hujan basah kuyup, walaupun pakai mantel dingin di jalan itu, ketika saya nggak dapat apa-apa itu saya mikir, ya Allah kok berat sekali. Andai ada pekerjaan lain, saya bekerja lain, tapi karena tuntutan membantu ya sudah. Tapi saya kan manusia biasa yang juga merasa saya sedikit akhirnya, ya Allah, karena hati saya terganggu dengan beberapa kasus seperti itu, yang pulang tiada apa-apa ya, cuma sekedar ucapan terima kasih. Dengan perjuangan yang sulit, malam hari yang jauh seperti itu, akhirnya ya Allah, mungkin karena saya seperti ini kondisinya, karena saya sebab kekurangan, sebab sederhana seperti ini yang tidak begitu menunjang, capek, saya naik sepeda gedingan capek, mungkin saya ya akhirnya timbul rasa seperti itu. Akhirnya saya waktu itu, ya Allah, kasihlah saya mobil, sehingga saya kalau mobil lebih menunjang saya kan enak. Andai hujan dipanggil orang walaupun jauh, saya nggak kehujanan, sehingga nggak rawan timbul hati yang seperti tadi, perasaan seperti tadi. Walaupun nggak dikasih, tapi setidaknya saya tak terlalu berat untuk melayani mereka itu. Walaupun saya nggak kasih apa-apa,
ketika hujan saya nggak kehujanan, ketika dingin saya nggak dingin. Jauh apapun saya nyantai dengan mobil. Akhirnya mungkin ketika agak ringan seperti itu, mungkin perasaan saya ketika ada dapat apa-apa seperti itu, ya saya secara material itu saya enggak komplain di hati gitu. Akhirnya alhamdulillah, akhirnya saya niat, ya Allah, saya minta mobil untuk menunjang hati saya ini agar tulus, begitu nggak terganggu seperti ini lagi. Biar saya nggak kehujanan, biar saya nggak terlalu kecapean, biar saya nggak kedinginan, nggak panasan untuk melayani umat seperti ini. Akhirnya alhamdulillah, kira-kira sebulan, kurang lebih sebulan saya terdetik itu. Saya ingat waktu itu dipanggil ya daerah, ya nggak usah lah, pokoknya agak jauh dari sini. Saya ingat waktu itu hujanan deras, saya nggak jelas siapa-apa. Saya terdetik saat itu. Ya sebelumnya sering terjadi kasus itu, tapi tidak separah itu karena waktu itu sudah sekitar jam 11 malam dipanggil. Saya kehujanan, berangkatnya pulangnya kehujanan. Orangnya lebih ringan, cerita ke rumah sakit puluhan juta. Pulangnya saya cuma tidak dikasih apa-apa, cuma beli madu. Beli madu ya seharga madu itu. Susu ya tak susu, dia ya diterima susunya. Wah itu akhirnya saya di jalan kehujanan itu sambil meratapi seperti itu ya. Ya Allah, saya ingin mobil, kasih saya mobil biar lebih mudah untuk melayani umat seperti ini. Dan gak rawan timbul hati yang aneh kayak itu, aneh bagi saya, yang gak tulus lah itu, kan gak tulus sebetulnya itu. Akhirnya ya walaupun gak disebut gak tulus, pokoknya terganggu lah gitu loh. Saya merasa terganggu dengan perasaan kelemahan saya itu, yang serba kekurangan, yang berat kayak itu yang saya jalani, kehujanan, tengah malam, tak dapat apa-apa. Akhirnya sebulan saya ingat itu, kira-kira kurang lebih sebulan lah saya dapat mobil. Ya dipermudah semua. Ini bagi saya nggak disangka-sangka. Saya tuh nggak punya niat seperti itu, nggak punya uang. Saya tuh nggak kaya. Saya tuh nggak tergolong orang kaya. Saya dinambani orang, diminta pertambahan orang, saya nggak narket. Saya nggak kayak dukun-dukun yang narket. Saya seikhlasnya 50, 100. Ya itu. Dan saya nggak punya pekerjaan yang formal yang dapat bayaran tiap bulan, nggak dapat gajian seperti itu. Ya seperti itu, cuma membantu orang sakit seperti itu. Yang seikhlasnya itu, kadang 30.000. Tapi saya yakin mereka sembuh sehat, mereka merasa bermanfaat untuk saya, bermanfaat untuk mereka merasa butuh saya dipanggil, saya sudah senang. Berarti saya manfaat untuk umat. Saya senang. Cuma ada gangguan-gangguan sedikit tadi. Dan alhamdulillah dikasih sama Allah, dipermudah. Akhirnya saya punya mobil itu, walaupun sederhana, itu sudah cukup luar biasa bagi saya. Yang penting bisa menunjang saya dalam profesi saya membantu melayani umat tadi. Hanya ya diberi semua. Saya tuh sering gak disangka-sangka, walaupun yang di luar logika kemampuan saya itu terjadi. Nah, sekarang terakhir ini saya HP, tidak seminggu, ya memang sederhana, tapi nyata. Bukan besar kecilnya masalahnya adalah gambaran bersyukurnya, gambaran betapa Allah mempermudah bagi kita dengan syarat kita itu niat lillahi ta'ala, kedua niat untuk manfaat saudara-saudara kita yang lain. Ya sudah mudah. Ini saya buktikan. Bukan saya berarti sombong-sombongan. Gak layak, gak ada yang layak untuk saya sombongkan. Cuma sekedar ingin berbagi bahwa Allah itu pemurah dengan niat tadi. Niatnya lillahi ta'ala yang kita lakukan. Apapun yang kita inginkan lillahi ta'ala. Kemudian kedua, untuk manfaat barokah, membantu sesama. Insya Allah. Ini saya buktikan. Dari saya mobil hingga HP. Ya sebelumnya ini juga saya HP dipermudah. Saya kalau beli HP, saya tuh HP yang lawas nggak saya jual karena itu berjuang dengan saya. Tetap saya rawat. Ini sebelumnya ini sebelumnya kurang memadai, akhirnya semakin berkembang. Pengalaman saya akhirnya kurang memadai juga. RAM-nya kurang, akhirnya untuk aplikasi-aplikasi. Akhirnya saya beli yang saya buat rekam ini. Lebih tinggi RAM-nya. Semakin berkembang lagi pengalaman saya di dunia profesi saya. Akhirnya kurang memadai lagi HP, terutama dalam edit atau aplikasi-aplikasi yang menunjang. Akhirnya saya kemarin yang saya curhatkan yang saya berbagi yang saya bagi di status saya FB saya di medsos saya, ya seperti ini dapat, tidak sampai seminggu. Betapa mudahnya itu yang saya rasa. Saya ingin berbagi demi Allah, hak Allah itu maha memudahkan. Innallaha yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu yakin sekali dengan niat tadi. Alhamdulillah, ini bukan masalah kecil, kadar besar kecilnya, hebat enggaknya. Masalah bersyukurnya, masalah dimudahkannya. Jadi ini berbagi, sahabat. Jadi
saya yakinkan sekali lagi, jangan pernah pesimis dengan Allah. Walaupun tidak masuk di luar, walaupun tidak masuk logika kita, tidak masuk di luar kemampuan kita, di luar logika kita, ya sudah lakukan. Allah memang nggak logis, tapi nyata. Karena lah kalau sekarang di luar kemampuan kita, saya ini betul-betul nggak nyangka. Cuma saya pengen aja gitu dengan yang tadi, akhirnya dipermudah sama Allah. Dengan jalan Allah mempermudah saya, terserah Allah. Yang penting saya itu halal dan diridhoi Allah jalannya. Itu khususnya HP ini melalui sahabat sayang di Sumeneb. Khususnya sahabat sayang ini yang kirim HP ini, terima kasih banyak-banyak. Allah, semoga Allah membalas yang lebih baik bagi kamu, sukses di dalam dunia perhapiannya. Ya, konter dia akan punya konter besar. Semoga dia sukses, barokah, saling membantu. Terus kepada sahabatku yang saya mintai amin doa di status FB ataupun WA, insya Allah kayaknya sudah memang lebih 40. Dan ini saya tercapai dengan melalui perantara juga amin kalian. Doa sama doa kalian, baik yang tertera di komen-komen medsos itu di FB dan WA, maupun yang sekedar di hati baca satu saya itu, walaupun tidak like atau nggak komen, tapi hatinya semoga bilang semoga amin. Nah, itu saya terima kasih banget. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga kalian dikasih balasan yang lebih baik dan sebaik-baiknya Allah. Semoga kalian kita semua dalam keadaan sehat, dilindungi Allah, dalam ridha Allah, dan bisa bahagia, bisa selamat dunia akhirat. Nah, itu. Demikian ini artinya. Saya nggak promo ya. Dan saya juga nggak pamer. Ya tadi sudah jelas. Saya ingin menunjukkan betapa Allah yang Maha kasih sayang, Maha memudahkan kita. Insya Allah ini agak lama, kayak sudah layak ini untuk mengisi aplikasi yang bermanfaat, yang menunjang profesi saya, juga dalam rekaman video yang menunjang profesi saya, terutama dalam mengunggah rekaman ke YouTube. Jadi saya tujuannya untuk buat channel YouTube itu juga untuk berbagi pengalaman. Setidaknya saya ngasih berbagi kesemangatan bahwa apapun sakitnya, insya Allah sembuh dengan izin Allah. Harus semangat. Yang penting semangatnya dulu. Ya, ini saya berbagi. Oh ya, ini saya inginkan juga. Saya panjatkan ke Allah tak henti-hentinya. Dan saya yakin ini tinggal satu keinginan saya. Mohon aminkan bagi teman-teman sahabat-sahabat yang melalui channel YouTube ini, melalui medsos YouTube ini saya ikrarkan keinginan saya selanjutnya. Saya itu bismillah, saya itu memohon pada Allah, saya itu impian saya selanjutnya membuka semacam lembaga yayasan anak-anak ngaji yatim piatu dan pengobatan alternatif yang saya tekuni ini, yang rawat inap, yang punya gedung sendiri. Kalau umpamanya di dunia medis yang rumah sakit, jadi saya ingin punya rumah sehat yang layak, yang di situ bisa rawat inap. Juga di situ saya di gedung itu, di tempat itu ada yatim piatu, ada ini ya yang saya inginkan di tempat itu. Saya ingin punya tempat ini satu untuk anak-anak ngaji, karena saya sudah ada anak ngaji dan jamaah yang istiqomah setiap maghrib sampai isya gitu ya, setiap sore sampai sekitar jam 8 malam ya. Terus setiap hari saya belajar ngajar ya di Kalisat, Wonosari, Gunung Kawisan. Saya wirawiri masih jauh, saya nggak punya tempat di sana, numpang di masjid. Saya ingin bangun di sana, ini keinginan saya. Bangunan saya di sana, tempat sana itu selain tempat anak ngaji, jamaah ngaji ini, itu pengajian, lembaga pengajian. Yang kedua, saya itu juga ingin buka tentang terapi pengobatan alternatif ini. Tempatnya itu yang khusus, yang resmi, ibarat medis rumah sakit, di sana rumah sehatnya untuk alternatif ini. Sehingga saya bisa merawat inap orang-orang yang memang butuh dirawat inap di situ. Pakai metode pengobatan yang saya jalankan. Kan banyak kayak orang gila, orang yang sakitnya parah, itu yang butuh saya tangani setiap saat. Sehingga harus rawat inap dekat dengan saya setiap saat. Itu yang saya inginkan. Nah, selama ini saya wirawiri dipanggil. Kalau jauh ya sudah, nggak saya teruskan karena jauh. Nggak sampai selesai. Alhamdulillah syukur-syukur selesai dengan metode yang sederhana. Dengan satu kali, beberapa kali saya tangani. Padahal saya butuh berkali-kali seperti halnya rawat inap. Ini tempat anak ngaji, rawat inap, tempat rawat inap bagi pengobatan alternatif yang saya tekuni, termasuk juga tempatnya anak yatim piatu, termasuk juga kasus-kasus narkoba itu rehabilitasi
tempat penanganan rehabilitasi kasus-kasus obat-obat terlarang, ketagihan, termasuk rawat inap orang gila, orang stres, rehabilitasi seperti itu. Ya kalau juga ada nanti mampu ya panti jompo, orang-orang kan banyak. Saya tuh sering temukan orang tua, kedua orang tuanya orang sepuh sakit, yang seakan-akan ingin dititipkan ke saya, dirawat ke saya. Dia tuh sibuk di luar kota, apa anak-anaknya pun punya sibuk, sehingga butuh rawat inap, penitipan yang sakit itu atau yang sudah sepuh, panti jompo kasarnya. Nah ini yang saya inginkan. Saya mohon doanya kepada sahabat-sahabat yang tahu curhat, enggak ini curhat. Ini keinginan saya selanjutnya. Ini yang keinginan saya terbesar sekali. Saya cuma itu. Saya bekerja, saya ingin besar secara materialis. Saya ingin besar secara material, saya ingin besar, saya ingin kaya raya. Cuma bukan untuk pribadi atau keluarga saya, tapi untuk ingin membangun itu, untuk umat itu. Itu saja. Saya tidak ingin beli mobil yang mewah, rumah yang megah. Saya ingin bangun tempat keinginan tadi. Tempatnya anak-anak ngaji, orang-orang ngaji, rawat inap orang-orang sakit, rehabilitasi, yatim piatu, itu saja. Jadi dunia saya untuk itu, dan itu lillahi ta'ala dan umat. Kehidupan saya sedekahkan untuk itu. Jiwa raga saya sedekahkan untuk itu, bukan untuk kaya-kaya. Nah ini curhat saya sekarang. Jadi mohon doanya sahabat saya. Kita harus semangat, kita harus mendukung. Demi Allah, karena semata-mata karena Allah dan untuk kemanfaatan bersama. Yaitu. Demikian, mohon maaf dan terima kasih sekali. Terima kasih. Demikian, mohon maaf atas segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.